Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan yang kakak sudah jelaskan tadi melalui WhatsApp group, bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Nah, di mana materi sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang persamaan lingkaran. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik dan garis lingkaran terhadap lingkaran. Oleh karena itu, kakak mohon kalian perhatikan video ini dengan seksama agar materi yang kakak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Oke, untuk materi yang pertama kita mulai dari menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, di mana dalam menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini terdapat 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu titik terletak di dalam lingkaran. Ini artinya titik ini berada di dalam lingkaran. Nah, contoh posisinya itu seperti yang adik-adik bisa lihat. Jadi posisinya ini sebenarnya bisa di mana saja, akan tetapi syaratnya harus berada di dalam lingkaran. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu titik terletak pada lingkaran. Itu artinya titik terletak pada lingkaran ini, titik ini dilalui oleh lingkaran tersebut. Oke, untuk kemungkinan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Nah, artinya titik itu tidak berada pada lingkaran maupun tidak berada di dalam lingkaran. Jadi, posisi titik itu terletak di luar lingkaran. Oke adik-adik, sebenarnya untuk pemahaman konsep tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ini sederhana saja. Nah, coba kita akan mulai bahas satu persatu. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Nah, untuk titik yang terletak dalam lingkaran ini, kita tinggal substitusikan saja titik yang berada di koordinat titik yang berada di lingkaran tersebut ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Dan di sini tandanya yaitu tanda kurang dari. Nah, untuk yang berpusat di 0,0, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat atau jari-jari yang dikuadratkan. Nah, ini untuk yang berpusat di 0,0. Bagaimana dengan yang berpusat di A, B? Nah, itu sama saja dengan yang berpusat di 0,0. Tandanya kurang dari R kuadrat. Begitu pula dengan yang dalam bentuk umum. Nah, yang kedua yaitu titik terletak pada lingkaran. Titik terletak pada lingkaran ini sebenarnya sama saja dengan untuk mencari titik terletak di dalam lingkaran. Hanya saja perbedaannya terletak di tanda. Di sini untuk titik terletak di dalam lingkaran kan tandanya itu kurang dari. Akan tetapi ketika titik terletak pada lingkaran, maka tandanya itu adalah tanda sama dengan. Nah, untuk yang pertama, untuk yang berpusat di 0,0, persamaannya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkarannya itu sama dengan jari-jari yang dikuadratkan. Begitu pula untuk yang berpusat di A, B. Jadi tandanya tetap sama dengan, dan begitu seterusnya dengan yang bentuk umumnya. Yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Untuk titik di luar lingkaran ini sebenarnya sama saja dengan yang di atas, akan tetapi perbedaannya juga tetap sama, yaitu di bagian tandanya. Ketika titik terletak di luar lingkaran, maka tandanya itu berubah menjadi tanda lebih besar dari jari-jari yang dikuadratkan. Ini untuk yang berpusat di 0,0, maka persamaannya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar daripada R kuadrat. Nah, seperti pemahaman singkatnya. Nah, jadi yang tadi kakak jelaskan itu merupakan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, jadi untuk konsepnya yang mudah diingat atau dipahami, kalian bisa menggunakan gini. Jika titik itu terletak di dalam lingkaran, maka tandanya itu merupakan tanda kurang dari. Nah, untuk titik yang terletak pada lingkaran, maka tandanya itu merupakan tanda sama dengan. Nah, sedangkan untuk titik yang terletak di luar lingkaran, maka tandanya itu merupakan tanda lebih dari. Nah, untuk agar kalian mudah memahami lagi, kakak akan memberikan sebuah contoh tentang menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini diberikan 3 titik koordinat. Yang pertama,
pada titik A yaitu negatif 2,4, titik B 4,-3, dan titik C 5,-1. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, langkah pertama yaitu kita substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran di sini kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi, kita substitusikan salah satu titik koordinat ini ke dalam x kuadrat ditambah y kuadrat ini kan. Nah, yang pertama kita coba buktikan yang titik A yaitu negatif 2,4. Jadi x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan nilai x1 di sini adalah negatif 2, sedangkan nilai y1-nya di sini adalah 4. Jadi x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, hasil dari negatif 2 kuadrat yaitu 4, sedangkan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari titik koordinat tersebut, kemudian nilai tersebut kita bandingkan dengan jari-jari yang dikuadratkan. Nah, jari-jari yang dikuadratkan di sini adalah ini 25. Jadi, kita bandingkan nilai 20 sama dengan 25. Setelah kita bandingkan, ternyata kita dapat hasilnya 20 itu lebih kecil dari 25. Nah, karena 20 lebih kecil daripada 25, ini tandanya lebih kecil, maka kita pastikan titik A ini merupakan titik yang terletak di dalam lingkaran. Nah, kenapa bisa disebut terletak di dalam lingkaran? Karena sudah ada penjelasan tadi, jika tandanya dia kurang dari, maka titik tersebut pasti terletak di dalam lingkaran. Oke, selanjutnya untuk koordinat titik B. Titik B di sini yaitu 4,-3. Nah, caranya masih sama kayak yang pertama, kita substitusikan koordinat tersebut ke dalam ruas kiri persamaan lingkaran. Jadi, nilai x1 di sini adalah 4 dan y1-nya adalah negatif 3. Jadi, kita substitusikan ke dalam x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Jadi, 4 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan. Maka hasilnya Oke, hasil dari 4 dikuadratkan adalah 16, sedangkan negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Jadi, 16 ditambah 9, hasilnya adalah 25. Nah, ketika kita sudah mendapat hasilnya ini, kemudian kita bandingkan kembali dengan jari-jari yang dikuadratkan tadi, yaitu 25. Jadi, 25 dibandingkan dengan 25, ternyata kita dapat hasilnya itu sama. Jadi, 25 itu sama dengan 25. Jadi, untuk titik B ini pasti terletak pada lingkaran. Karena kenapa? Karena tandanya ini merupakan tanda sama dengan. Selanjutnya kita lanjut untuk yang ketiga. C sama dengan C 5,-1. Jadi, untuk X1-nya sama dengan 5 dan Y1-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan 5 berpangkat 2 ditambah negatif 1 berpangkat 2. Jadi 5 berpangkat 2 hasilnya 25 dan negatif 1 berpangkat 2 hasilnya adalah 1. Jadi 25 ditambah 1 hasilnya 26. Nah, 26 ini jika kita bandingkan dengan jari-jari yang dikuadratkan yaitu 25, maka 26 ini pasti lebih besar daripada jari-jari yaitu 25. Jadi, kita simpulkan bahwa titik C ini pasti terletak di luar lingkaran karena tandanya merupakan tanda lebih besar atau lebih dari.